Kita baca dulu nanti beberapa ayat di antaranya. Halaman berapa? 483. Kalau cetakan Madinah tuh 483 ya halaman. 483. Kalau mengikuti pola Madinah. Sudah ketemu ya? Baik. 483. Ayatnya yang keberapa tadi? 36 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Terus benar? Ayat Tilu genep. itu 36. Oh, UHD-nya? Oke, UHD. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wama indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wama indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Wa iza ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
faman afa wa aslaha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin innahu la yuhibbul zalimin walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim ulaika lahum 'adzabun alim. syayat ini nyambung walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. mangga para diterjemahkan heula. Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Baik, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu kita memanjatkan doa untuk Rasulullah. Silahkan masing-masing saja berupa salawat seperti yang dititahkan Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di majelis yang
kita ikhtiarkan bersama untuk tetap ada. Dan yang ketiga tentu kita bersyukur bahwa kita masih diberi hidup sampai hari ini, diberi kesempatan. Hidup adalah peluang, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dalam rangka melaksanakan tugas ibadah dan tugas khilafah. Saya selalu mengatakan bahwa ada dua tugas manusia itu dicipta. Pertama, bahwa penciptaan Adam itu adalah dalam konteks menjadikan beliau sebagai khalifah fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Meskipun pada awalnya mendapatkan bukan penentangan, yang lebih pada rasa kepenasaran para malaikat, mengapa harus dicipta bashar yang kelak hanya akan berbuat kerusakan. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha may yasfikud dima. Mereka hanya bisa membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kalau tujuannya adalah untuk memahasucikan Allah, memuji Allah, kami sudah cukup. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa-apa yang kalian tidak tahu. Jadi ini untuk menegaskan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu ada doa Nabi yang disampaikan kepada salah seorang sahabat. Jadi kalau sebelum tidur kamu baca saja itu, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan. A'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidhu bi nasyatihi. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Nah, nanti ada diikuti dengan permintaan iqdi anad dain wa aghnina minal faqr. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Rasulullah. Itu bisa dibaca dalam Sahih Imam Muslim, Sahih hadisnya. Untuk menegaskan bahwa semesta raya itu yang buat adalah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin. Tsumma stawal 'arsy malakum min dunihi wali wala syafi. Itu jelas sekali. Bahkan yudabbirul amra minas sama ilal ardh. Ini sesuatu yang gamblang sekali yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, bahwa segala-galanya adalah Allah yang Maha Mengetahui. Baik, kita lanjut. Kita ini pada malam hari ini ya akan mencoba memahami berdasarkan tentu yang saya baca dalam tafsir, dua tafsir ya. Pertama tafsir klasik, bisa disebut bukan klasik-klasik amat lah, itu masuk kategori mutaqaddimin, siapa tafsirnya Ibnu Katsir itu. Yang kedua tafsir dari ulama kontemporer, dosen di Universitas Kairo, apa tuh ya Allah, Said Qutb dalam Fizilil Quran. Fama utitu min syai', maka apapun yang diberikan kepada kamu, min syai', jadi itu untuk menunjukkan apapun yang diberikan kepada kalian, famata'ul hayatid dunya, maka semua itu hanya kesenangan dunia saja. Mata itu bisa dimaknai bekal,
tapi juga bisa dimaknai kesenangan. Jadi kalau istamta'a itu artinya bersenang-senang. Istimta' itu dari kata mata'un sama. Jadi itu hanya bekal untuk duniamu, untuk kehidupan duniamu, untuk kesenanganmu di dunia itu. Jadi apapun. Artinya ia tidak akan bernilai apa-apa kelak di akhirat kalau kemudian kita salah mengelola apa yang diberikan Allah. Kalau pedah cek Allah teh urang teh beristimta dengan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian kita bebas saja menggunakan apapun semau kita, tidak menggunakan aturan, tidak menggunakan apa yang semestinya, maka dipastikan bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kita petik hasil kelak nanti di akhirat. Padahal kehidupan yang sejatinya adalah akhirat. Itulah mengapa dalam salah satu surah Al-Quran dikatakan wabtaghi bima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang harus kamu cari itu adalah akhirat, negeri akhirat. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kamu itu adalah untuk kepentingan akhirat kamu. Tapi jangan dilupakan bahwa ada bagian kamu yang harus kamu nikmati juga untuk kehidupan duniamu. Itu jelas. Baik. Nah, di sini disebut wa ma indallahi khair. Sementara apa yang ada di sisi Allah, artinya yang dijanjikan Allah. Yang dijanjikan Allah itu apa saja itu? Pahala kebaikan, ganjaran, balasan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah surga, ampunan, kasih sayang. Kemudian apa lagi? Ridho Allah. Itu kan dalam Quran disebutkan wasari'u ila maghfirati minallah wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ardh. Jadi luar biasa itu, Allah sudah mengatakan kita berlomba saja itu untuk memperoleh ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya itu seluas langit bumi. Sementara luas langit bumi kita juga tidak tahu, karena sampai hari ini para ahli itu mengukur mungkin di lingkar bumi bisa, tapi lingkar matahari mungkin masih bisa, tapi lingkar semesta seberapa luas, sakumaha legana, itu tidak ada seorang fisikawan atau astronom atau ahli apapun yang kaitannya dengan kesemestaan yang sudah berhasil menghitung luasnya bumi. Karena ilmu pengetahuan modern setiap kali ia mengembangkan teknologinya untuk melihat ruang angkasa, selalu didapati adanya perubahan. Perubahan bentuk, bahkan perubahan struktur, dalam arti bukan berarti penciptaan ini berubah, tidak, tapi ilmu baru mendapati ternyata di ruang ini ada yang seperti ini. Malah ada yang mencoba untuk menggambarkannya itu, meskipun itu gambaran yang dangkal, itu dibantah juga oleh para ahli, para fisikawan dan astronom. Seperti ini katanya tuh disebut black hole itu. Jadi itu seperti trompet begitu ya, yang memanjang. Jadi kalau demikian semesta ada batasnya. Dalam pikiran manusia modern itu dibantah oleh para ahli, baik ahli ilmu pasti ataupun para filosof. Tidak ada kok yang mengetahui batas langit dan rupa semesta seperti apa ini. Pan urang mah
bentuk jeung rupa bumi ge pasti akene. Anu hiji nyebutkeun bumi itu bulat, yang satu bumi itu datar. Pancan anggeus-anggeus nepi ka ayeuna. Sampai hari ini. Itulah pengetahuan manusia yang relatif. Relatif sedikit tapi terus berkembang. Dan itu harus kita apresiasi. Karena semakin ditemukan hal-hal baru di semesta raya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak diam. Sebab Nabi Musa kan pernah nanya, ya Allah, ini kalau Engkau sudah menciptakan semuanya, Engkau ngapain? Jadi nanya ke Allah, Pak Amir itu, Nabi Musa itu. Kemudian oleh Allah disuruhlah Nabi Musa untuk pegang 2 botol itu. Pegang oleh kamu, jangan kau lepaskan sebelum aku perintahkan. Diceklan, nungguan perintah Allah supaya diecageun eueuh wae, nepikeun ka leuleus, ngantuk, murag, pupus. Cek Allah teh tah kitu lamun saya nepikeun ka nundutan. Siga maneh tanya kelan 2 botol ragrag. Ini dan ya bagaimana bisa kan begini, yudabirul amro minas samil al ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Itu dalam pikiran. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah itu dulu itu siapa ya? Kok saya lupa itu. Terkenal sekali di tahun 90-an itu. Pak Hadi Sahaya teh. Ilmuwan yang memotret ya semesta itu mulai dari penciptaan sampai benda-benda kecil. Itu divideokan, aya kasetna kabungkur mah, masih bentuk kaset. Kok saya lupa namanya itu. Harun Yahya itu kan. Itu. Ku Harun Yahya kan difilmkeun itu untuk menunjukkan bahwa waktu manusia itu memang tidak berhenti. Orang kan nyen waktu itu 24 jam. Dalam 24 jam itu azan bertindak. Lamun nuturkeun waktu sholat ya. Kalau mengikuti ketentuan waktu sholat, azan itu tidak pernah berhenti. Di dia eureun, ditaguk apu karakter atau mungkin nyambung. Di dia Allahu Akbar, di itu macan. Allahu Akbar nuka 2 itu kakaret nuka hiji terus. Karena memang waktu itu bukan per menit sebenarnya, tapi berubah dalam hitungan detik. Karena apa? Matahari kan yang dipakai. Sedangkan matahari itu ya bumi kita maksudnya kan mengitari matahari. Ya, jadi ketika waktu zuhur di satu tempat belum waktu zuhur di tempat yang lain. Dan begitu seterusnya. Coba itu dari sana saja. Sementara Allah itu kan harus mencatat semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya bab manusia wungkul, belum lagi makhluk yang lain. Itu. Nah, jadi wa ma indallahi khair. Ampunan tadi itu, surga, ridha Allah, balasan dan macam-macam. Itu katanya lebih baik. Wa abqa dan lebih kekal. Untuk menunjukkan bahwa mata'ul hayati dunia itu tidak kekal. Mata itu adalah kesenangan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu mana? Waktu kehidupan dunia. Kesenangan itu akan berakhir seiring dengan berhentinya tugas manusia itu. Seorang manusia. Katakanlah kesenangan saya itu akan terhenti seiring dengan matinya saya. Kan begitu. Bahkan kematian saya bisa merenggut sebagian kesenangan dari keluarga saya. Jadi itu berarti kan sementara tuh kesenangan itu. Tidaklah kesenangan dunia itu adalah sementara sifatnya. Nah, di sini Allah tegaskan itu. Ya, bahwa wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah? Tadi yang saya sebutkan, balasan Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Apalagi itu yang dinisbatkan kepada Allah sampai nanti ridhonya Allah.
itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa? Lillazina amanu, tentu untuk orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena kebaikan, sesuatu yang lebih baik yang ada pada sisi Allah dan sesuatu yang kekal yang ada pada sisi Allah yang dijanjikan Allah itu tidak akan didapat oleh orang yang tidak beriman. Kan begini, wa man kana yuridul hayatad dunya nuwafi ilaihim a'malahum. Siapapun yang kerjanya itu dimaksudkan untuk mendapatkan kehidupan dunia, maka nuwafi ilaihim a'malahum, kami akan menyempurnakan apa yang mereka ikhtiarkan itu. Patata misalnya tisuk jedur nepikeun ka sore jeder ngurus perusahaan supaya mendapat keuntungan. Ku sabab sungguh-sungguh kudu berhasil. Tapi tentu bagi orang yang beriman tidak boleh demikian. Ngan ieu mah caritana lamun aya jelema nganu tujuan nanti dunia unggul. Allah kasih gitu. Tapi nanti katanya di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa ilan nar, kecuali neraka. Jadi janji Allah yang mengatakan bahwa apa yang ada di sisinya itu lebih baik dan kekal, itu hanya untuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu menunjukkan apapun yang dilakukannya dan untuk akhirat, bukan untuk dunia semata. Wa ma ataqallahu daral akhirah wala tansi wabtagi ma ataqallahu daral akhirah. Ma ataqallahu wabtagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Karena tujuan yang harusnya menjadi udagan orang-orang yang beriman itu adalah akhirat, bukan dunia. Numatak ulaheran namun ayeuna misalnya ya, orang-orang kafir kok ternyata hidupnya senang-senang. Ya itu tadi. Fama utitum itu. Ya. Fama utitum min syai' famata'ul hayatid dunya. Apa yang diberikan kepada kalian semua nih, itu adalah untuk kesenanganmu di dunia. Jadi wajar saja. Meskipun nanti kan tidak selalu orang bekerja keras akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sebab nanti ada bagian-bagian yang Allah tetapkan. Nah, sebab begini, dalam Quran itu, dalam ayat sebelumnya disebutkan begini. Ayat yang ke-27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Itu jelas Allah katakan. Seandainya Allah itu melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, dipastikan mereka itu akan berbuat zalim dan melampaui batas. Walakin, tetapi katanya yunazilu, Allah itu menurunkannya, menyicil. Ini menggunakan kata yunazil, bukan yanzil. Tadi menggunakan wazan nazzala fa'ala yufa'ilu. Kan Quran ayat disebut Quran nuzul, ayat Quran tanzil. Quran nuzul itu dari Lauhul Mahfud ke Samaud Dunya, Baitul Izzah di Samaud Dunya. Eta nu diturunkan di bulan Ramadan. Nu matak disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu yang disebut dengan periode nuzul itu. Nazala yanzilu nuzul. Tapi di sini ada nazala yunazilu tanzil. Nah, ini mah periode dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Sageblo ente. Kan ente, tidak sekaligus tapi dicicil sampai hampir 23 tahun namanya. Nah, ini di sini Allah menggunakan tentang rezeki itu walakin yunazzilu. Tetapi Allah itu menurunkan rezeki itu secara menyicil biqadarin, dengan kadar mayasa'u, dengan kadar yang ia maui. Jadi bisa jadi bagian si A itu besar sebenarnya,
ngan ku Allah teh diempet-empet gitu tah. Sebab tadi lamun digebrokeun nya kan loba bukti. Jelema sakitu nu tadina teh solehna luar biasa, meunang harta banda saeutik leuwih loba, ngadadak jadi sombong, ngadadak jadi adigung, gede hulu, ngarasa kuasa, bisa ngeutuh eta, bisa menindas orang lain. Contohnya si Amerika itu diberi panghabisan luar biasa, harta pakaian luar biasa, dipakinya senjata jeung ngajajah. Eropa itu mengapa menjajah? Karena menjajah itu setelah mereka merasa kuat. Itu kan setelah revolusi Prancis itu kan, kemudian diikuti dengan revolusi industri. Kan terjadi penjajahan itu. Karena kebutuhan bahan. Nah, itu. Di Eropa kudu neangan ke tempat nu sejen. Itu manusia. La bagau fil ardi, pasti itu manusia akan bersifat aniaya. Itu. Bahkan di sini disebut innahu bi ibadi khabirum basir. Allah itu maha awas, maha teliti dan maha melihat dengan amat sangat jelas masing-masing hamba teh jiga kumaha. Oh si ieu mah lamun dibere bakal pikieun, si ieu mah lamun dibere bakal pikieun. Allah tahu betul itu. Gitu. Baik, kita kembali ke ayat yang tadi. Nah, yang kedua, diberikan kepada siapa itu? Ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah, ridha Allah, dan balasan baik yang dijanjikan oleh Allah. Diberikan juga kepada orang-orang yang bertawakal, beriman dan bertawakal. Itu. Ini kuncinya yang pertama nih. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sisi, atau bahasa sederhananya beginilah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, dan kebaikan Allah itu tentu bersifat kekal, maka syarat yang pertama adalah beriman. Yang kedua tawakal. Tawakal itu baru ada setelah ada ikhtiar atau usaha. Cana naon geus tawakal. Ada sahabat Nabi dari jauh datang, dia menggunakan begal, datang depan masjid, diantar si naon ngaranna teh, si hewan tunggangannya itu tidak diikat, gitu. Sebab yakin moal anu maling, karena Madinah kan tidak akan ada pencurian. Cek Nabi teh nah di talian itu, moal cenah ya Rasul, aman lah di dieu mah. Lamun kabur kumaha? Jadi manehna tawakal cenah tawakalkeun ka Allah. Lamun kabur mulai mau ari cek Nabi teh disebut tawakalin gitu. Sok tali naon ikatkan ke tiang ke pohon kurma. Barulah engkau tawakalkan kepada Allah. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Ulah cenah naon geus tawakal. Abdi mah pasrah we. Rek kumaha rak menang main bola lamun cenah naon niatna geus tawakal. Keun wae lah kabobolan rek sabaraha gitu. Itu. Jadi itu yang. Kemudian yang ketiga, untuk siapa itu segala yang baik di sisi Allah dan kekal itu sifatnya. Walladzina yajtadibuna kabairal ism. Orang-orang yang menghindari, yang menjauhi dosa-dosa besar. Mengapa disebutkan dosa-dosa besar? Karena kalau dosa kecil itu Allah ge apal, moal mungkin. Ya, manusia itu bisa lepas dari kesalahan. Ya, sekedar misalnya ini ya, apa tuh? Lain jalir janji nu sifatna ieu nya, ieu mah janjian rekamana gitu tah. Kemudian begitu pas hari hanya telat atau napi ngabatalkeun. Gitu. Mungkin ulang urang ka ditu sampai kan nungguan batur teh. Itu kan dosa ya. Cuma tidak dikategorikan sebagai dosa besar. Sebab nanti dosa besar itu ada yang disebut mubiku. Mubik itu artinya membinasakan. Apa tuh? Yang pertama syirik. Yang kedua khianat. Yang ketiga itu menyakiti orang tua.
kemudian berzina, sihir, itu kemudian lari dari peperangan itu dosa besar. Jadi yang ketiga adalah untuk orang yang menjauhi apa tadi? Dosa besar. Wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi perbuatan keji apapun rupa dan bentuknya. Kemudian yang keempat, wa idza maghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka marah karena suatu sebab tertentu, hum yaghfirun, mereka akan segera memberikan ampunan atau maaf. Marah nih kepada seseorang, tak eta marah teh tadi pelihara tadi kukut kaambek teh, segera setelah marah itu langsung dia memaafkan. Tenanaw, ngan ulah diulangi deh, misalnya. Kadang memang sulit ya, tidak mudah kan memaafkan kesalahan orang itu. Tidak mudah memaafkan seseorang yang membuat dia marah, itu memang tidak mudah. Tapi justru di sanalah ciri dari mukmin. Jadi bolehlah dikatakan bahwa ayat ini berbicara tentang sifat-sifat seorang mukmin. Jadi pertama tadi tentu beriman, yang kedua bertawakal, yang ketiga menjauhi dosa-dosa besar, yang keempat menjauhi perbuatan-perbuatan keji, yang kelima apabila dia marah maka dia akan segera memaafkan. Bisa tidak kita seperti? Bisa sebenarnya. Karena itu perlu dilatih saja sebenarnya. Kumaha carana supaya kaambek teh segera hilang ya, lain dikukut telengit-lengit gitu. Karena begini, ternyata itu nyambung bukan hanya dari sisi psikologi Pak Arga, itu saya baca itu juga ke fisik itu. Orang yang memendam amarah itu akan punya penyakit ABCD kan itu. Penyakit ini penyakit fisik itu. Nya darah tinggi mah geus puguh meureunnya, tensi naik gitu geus puguh eta mah ya. Itu. Jantung kan itu bisa itu. Kemudian ini apa? Migrain gitu kan. Itu saya baca itu dalam jurnal itu bahwa ya, benar ya, mengapa Nabi itu menasihati kalau kamu marah dalam keadaan duduk berdiri, kalau berdiri duduk, masih kene wudu atau ingkah heula. Jadi itu saja, menghindari supaya, sebab setan itu akan terus nabeh gitu kan. Jadi kalau kita sedang marah, setan itu resep we gitu kan, ditabeh terus. Ditingkatkan itu apa energi marahnya itu menjadi semakin tinggi. Komo lamun ituna nembalan, sampai ke marah itu. Nah, itulah mengapa kalau kita marah pergi saja. Setanana ubun-ubun. Iya itu betul. Berbisik. Ya kan dalam Quran itu yuhuna ba'duhum minal yuhuna ba'duhum bi ba'din. Jadi nanti syaitan minal jinni wal insi, setan dari kalangan jin dan manusia itu yuhuna ba'duhum ba'dun, saling membisikkan satu sama lain. Nyapan aya pembisik-pembisik, bahasa pembisik-pembisik dari kalangan manusia juga ada kan. Wah panu kitu mah ulah di hampura. Halus bahasa nama, sina jadi pelajaran gitu bahasa nanti ya. Padahal sebenarnya niat dia menggosok atasannya itu supaya atasannya itu tetap memarahi dia. Nah, penjilat itu kan begitu biasanya. Tapi juga bisa jadi bisikan-bisikan yang dari kalangan jin itu, yaitu dari dalam diri biasanya itu muncul itu. Matak dina sinetron masuk digambarkeunnya beh dia setan warna burung celina rebing panjang ka deueur, nu bedana anu kanan ya malaikat bodas jangan-jangan gitu kan. Nah, tapi penggambaran itu tidak keliru. Apa bisa disalahkan? Tidak. Karena Nabi juga sering menggambarkan bentuk Jibril seperti apa, bentuk setan bahkan seperti apa. Nah, itu. Setan tandukan, itu kan gambar tanduk itu ti Nabi informasi itu. Ya. Kemudian
Yang keberapa berarti ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Waladzina stajabu li rabbihim, yang akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah itu adalah mereka yang mematuhi apa yang menjadi perintah Allah, mengijabahi. Ijabah teh naon? Ijabah teh memperkenankan, memenuhi. Kan aya bahasa kieu, ud'uni astajib laku. Berdoalah kepadaku, astajib, aku pasti akan memperkenankan, mengabulkan. Itu. Memperkenankan, mengabulkan. Itu kata-kata istajabu itu dari istajaba yastajibu, istijab. Astajib berarti aku akan mengabulkan, akan memperkenankan. Itu janji Allah itu. Nah, kita pun dituntut untuk mendapatkan kebaikan Allah itu kita harus mengijabahi apa yang menjadi maunya Allah. Itu dalam bahasa saya selalu begitu. Apa yang menjadi maunya Allah atas kita, kita laksanakan. Kemudian yang ketujuh, wa aqamus shalah, untuk mereka yang menegakkan sholat. Kemudian yang kedelapan, wa amruhum syura bainahum, dalam konteks kehidupan sosial, apapun masalah yang timbul ataupun apapun yang akan dilakukan dalam konteks kemasyarakatan, syura, dimusyawarahkan bainahum, di antara mereka. Nah, seperti kemarin kan malam musyawarah naon kemarin teh bab Idul Adha, dimusyawarahkan kumaya ke dina pelaksanaan. Mungkin ku paceng nyalira kan dinyiapkeun ampar, son, segala rupa, itu nggak mungkin. Maka dimusyawarahkan, dilibatkan banyak orang, pikiran-pikirannya nanti seperti apa. Prinsip musyawarah itu kan begini, semua suara didengar, kemudian didiskusikan. Di sini kan ada argumentasi nanti kan. Nah, argumentasi yang paling bisa diterima banyak orang, itulah nanti yang menjadi sebuah kesepakatan. Meskipun mungkin ada orang-orang tertentu yang diam, tapi diamnya itu harus dikatakan sebagai menerima. Dalam konteks keputusannya ini pandang. Contohnya begini, mengapa saya bilang begini? Dulu ketika Rasulullah wafat ini, kan ini keluarga Bani Hashim ini sibuk. Bagaimana ini Rasulullah harus diapakan dan macam-macam yang lain. Sampai kan Nabi baru dimakamkan di hari yang kedua atau ketiga, kalau tidak salah. Sementara beberapa sahabat yang lain di Saqifah, di sana di Bani Sa'idah, melakukan musyawarah. Sekarang Rasulullah tiada. Siapa nanti akan mengambil kepemimpinan umat ini? Di sana hadir Abu Bakar, ada Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, tokoh-tokoh hebat, baik dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar. Sampai kemudian memang seperti Pak Anang kemarin tadi jual celengkeung, Pak Arif gitu dah misalnya. Tak iya ge Umar bin Khattab sudahlah kamu saja Abu Bakar. Alasannya disampaikan, karena kamu adalah orang yang pertama masuk Islam, yang paling tua di antara kami, kemudian menyertai siapa? Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam segala situasi selalu ada engkau di sisi Rasulullah. Jadi alasannya seperti itu. Dan yang terakhir, ingat, ketika Rasulullah sakit beberapa hari yang lalu, engkau pula yang diminta untuk mengimami jamaah salat. Jadi alasannya disampaikan oleh Umar. Sampai kemudian, padahal tadinya, orang Ansor merasa yang paling berhak, ini paling berapa ini. Tapi ketika Umar menyampaikan Abu Bakar, mengapa Abu Bakar disampaikan alasannya? Maka semua bisa menerima. Kemudian berbayar. Ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak hadir.
dan beberapa yang lain dari Bani Hashim itu tidak ada. Tapi apakah kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan saya tidak? Enggak. Dan Ali tidak pernah mengatakan sesuatu pun terkait dengan hasil yang di Sakifah sana itu, bahwa beliau telat kemudian berbaiat itu karena tadi beliau sedang mengurus jenazah Rasulullah. Dan sampai wafatnya Abu Bakar dia loyal. Kemudian digantikan Abu Bakar, menunjuk siapa? Umar. Menunjuk, bukan musyawarah ya, menunjuk dengan alasan pula. Dan semua memahami itu. Jadi ti Nabi ayam musyawarah, ti Abu Bakar ka Umar tidak ada musyawarah dan penunjukan. Nanti dari Umar ke Utsman ada yang disebut dengan perwakilan, ahlul hali wal aqd. Ini diisi oleh 6 sahabat utama untuk merundingkan siapa nanti pengganti saya, kata Umar. Sampai akhirnya ditunjuk oleh ahlul hali wal aqd ini Utsman bin Affan. Begitu. Jadi musyawarah itu salah satu hal yang memang diajarkan oleh Al-Quran, dan itu menjadi ciri kehidupan sosial kemasyarakatan orang-orang beriman, orang mukmin. Itu. Wa amruhum syura bainahum. Jadi dalam segala situasi ketika timbul masalah-masalah atau ada rencana-rencana apapun, apabila itu menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dan menyangkut kehidupan atau kebutuhan orang banyak, maka itu bagusnya memang dimusyawarahkan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan harus diambil segera keputusan, itu seorang pimpinan bisa saja mengambil keputusan itu. Nah, itu contoh. Iya rek memperluas masjid, ya, akan memperluas masjid di zaman siapa? Umar. Mar, ya jamaah teh geus loba, ya masjid geus pinuh dilegaan. Apa jawab dia? Nabi tidak memerintahkan, Abu Bakar tidak melakukan, saya ikut keduanya. Jadi tadi gedean. Itu baru diperluas di zaman Utsman bin Affan. Setelah dimusyawarahkan. Wah, semakin besar, wah, terus di zaman kekhilafan berikutnya kan, sampai akhirnya sekarang juga semakin luas. Pun demikian dengan area Arafah, area Mina, itu teh ngalegaan itu. Eta hasil keputusan raja tidak berani. Sebab itu harus oleh ahli ilmu. Di Arab Saudi itu ada komisi khusus fatwa itu yang memfatwakan apapun, ya, sesuai dengan kepentingan umat. Itu perluasan Arafah itu, apakah Namirah masuk Arafah atau tidak, dan macam-macam. Sekarang kan nyambung antara Muzdalifah jeung Mina, ya kan. Itu hasil musyawarah. Ya, Mina itu tempat yang kecil dulu tuh. Sekarang itu berkilo-kilometer itu. Nya kan tenana. Patata seberapa kilometer eta harita. Payan itu. Karena kalau saya mau dekat Jamar cuma berapa? Antara 150 atau 200 meter itu. Waktu itu dekat sekali. Jadi prinsip musyawarah. Itulah mengapa sekarang saya sering mengatakan, apapun yang telah diputuskan dan musyawarah harus diterima, dan tidak boleh lagi ada omongan liar di luaran sana. Saya selalu pesan itu. Nah, karena ketika mungkin ketidakpuasan itu ada dari orang tertentu, pihak tertentu itu ada, tapi itu bagusnya itu tidak dilempar, karena itu akan menimbulkan kegaduhan. Bahkan begini, Nabi Muhammad itu pernah keras mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang datang mengganggu jamaahmu, artinya bahwa kumpulanmu, ya,
yang sudah ada pemimpinnya, dan kemudian segala urusan mereka pun telah teratur sedemikian rupa, kemudian dia datang untuk merusak itu, faktuluhu, maka kamu boleh untuk membunuhnya. Itu untuk menegaskan bahwa itu keutuhan umat itu memang benar-benar sangat dipelihara. Nah, jadi kalau ada orang yang mencoba misalnya nih, ya ngesrukun ya jamaah muhajirin teh, tiba-tiba datang orang yang mengacak-ngacak, niatnya memang mengacak-ngacak gitu. Nah itu harus dilawan. Niatnya mengacak-ngacak, sebab ya orang yang memang berdakwah semata-mata karena Allah, urusan ayah jelma nu narima jeung teh itu urusan lain. Nah, itu. Tapi kalau ada yang datang sengaja aing marek ngawut-ngawut muhajir, itu kita harus lawan itu. Pun demikian BCI geus kompak ya, tiba-tiba datang wah yo teresep ningali orang BCI rarukun gitu. Rek diaut-aut ku aing ya. Itu orang BCI harus serentak melakukan perlawanan. Karena itu perintah Nabi itu. Jadi kita nih dititahkan oleh Nabi itu untuk hidup rukun itu ya, bareng-bareng gitu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang keberapa berarti? Yang ke-8 ke-8 ya. Dan juga menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Kemudian yang ke-8 yang ke-9 waladzina idza asabahumul baghyu, apabila ada orang yang dikenakan kepada dia kelaliman, hum yantasirun, dia harus membela diri. Jadi ciri orang yang bermukmin itu dia harus membela diri. Ya contoh faktual nama Iran lah, kusaba diserang, dia kan selalu mengatakan bahwa kami berperang dalam rangka defense, mempertahankan diri. Numatak Iran teu naon karena ngirimkeun rudal, lamun teu aya kiriman rudal ti sabeula. Jadi Iran tidak pernah mendahului itu. Selat Hormuz dibuka, tapi ketika Amerika menutup akses pelabuhan Iran, Hormuz ditutup deui. Jadi seperti itu. Memang itulah yang dilakukan oleh Islam, ajaran Quran, ajaran Nabi juga begitu. Nabi itu kalau memerintahkan pasukan, nanti kalau kamu datang ke suatu tempat, ya, jangan langsung main serang wae. Tunggu waktu sholat. Lamun aya azan, kade ulah nyerang wani-wani. Coba bayangkan, kalau terdengar azan tuh di tempat itu, kamu jangan masuk ke sana melakukan serangan, jangan. Luar biasa Nabi. Kumaha lamun teu aya suara azan, datangi mereka dan kasih pilihan. Masuk Islam atau tidak. Nah, kalau tidak masuk Islam, boleh, enggak apa-apa, tidak dilakukan penyerangan, tapi kamu harus tunduk kepada negara Islam. Dengan cara apa? Jizyah, membayar pajak. Itu. Silahkan kamu menganut agamamu ya, dan tidak boleh saling ganggu. Kamu mendapatkan hak seperti kaum mukminin yang lain mendapatkan hak yang serupa. Diperlakukan sama. Tidak karena dia kafir kemudian diperlakukan berbeda. Enggak, hak-hak kemanusiaan kehidupan sosialnya sama. Bahkan kalau ada kafir zimmi itu yang dibunuh, maka yang membunuh mukmin itu dia harus membayar diat. Itu luar biasa Islam menghargai. Nah, baru kalau misalnya melakukan penolakan, penentangan, nah itu baru dilakukan penyerangan. Itu Islam. Nah, di sini disebutkan yang ke-9-nya itu waladzina idza yang keberapa yaitu waladzina idza asabakumul baghyu, dan orang-orang yang apabila menimpa mereka kezaliman ya, hum yantasirun, mereka membela diri. Jadi lain cicing orang Islam itu ketika diserang lakukan perlawanan. Itulah simbol dari kemuliaan,
Selain tentu keberanian. Lain dia mah diserang, cicing wae. Sejarahnya bangsa Indonesia itu kan sejarah kepahlawanan kan, keberanian dan seterusnya. Kumaha pamimpina, ari pamimpina FSMR model kieu. Mengapa dulu para pejuang kita ya membela sampai titik darah penghabisan itu? Karena ingin negara ini terbebas dari penjajahan, cengkraman orang lain, karena tidak punya kedaulatan. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo di Pasihan naon ya perlindungan lah oleh Allah, kemudian dituntun kembali menapaki jalur seperti apa yang dia teriakan selama ini. Kan dalam bukunya itu Paradoks Indonesia itu kan bagus sebenarnya. Itu kan keprihatinan seorang Prabowo Subianto melihat Indonesia nah negara beunghar tapi rakyatnya miskin, negara dengan kekuatan yang luar biasa tapi mengapa menjadi tidak berdaulat dalam sumber daya alam dan macam-macam. Itu dalam buku Paradoks Indonesia. Itulah mengapa Pak Said Didu itu sering mengingatkan, mengapa saya berharap besar kepada beliau, karena baca bukunya itu yang keren itu. Jadi kalau saya jadi akan melakukan ini dan itu benar. Dan saya setuju sekali itu. Nyagi temilih tapi saya setuju. Temilih tidak soalnya teka daftar gitu. Teka daftar sebagai pemilih ya. Nah, jadi di Marga Jaya teka aku, di Tani Mulia teka aku. Padahal sarua ngamprah ya. Itu contoh ya, kita kembali. Jadi ini prinsip orang beriman itu adalah apabila dia dianiaya, dia harus melakukan pembelaan diri. Ada yang datang ke rumah kita, mau ngambil barang kita, kita harus cegah itu. Ketika kita mati, dikategorikan syahid, bayangkan itu. Dan ketika dia yang terbunuh oleh kita, kita tidak akan dipidana. Beda jeung hukum di urang. Aya begal, nu dibegalna nu jadi tersangka. Geus ting kumaha lah eta mah. Jadi apa kita sering lihat ya video-video sindiran ya itu terkait dengan penegakan hukum di kita. Mungkin tidak paham kalimat yang tadi, Pak. Wallahu alam. Bahwa ajaran Islam itu kan seperti Iran gitu. Iya. Mukul deui gitu. Betul. Kan. Yang disebut kisos itu kan Mungkin presiden kita mah nggak paham. nah, numawi urang doakeun. Mudah-mudahan aya nu ngasih paham. Jadi Ini tercatat kan, ini jelas sekali ini kan. Wa idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Intisar itu artinya dia membela diri, menolong dirinya itu. Membela diri. Itu untuk menunjukkan sajaah, keberanian dan kemuliaan. Itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Nah, itu memang balasan keburukan ya harus yang setimpal. Jadi jangan berlebihan. Hitungan nakol sekali orang nakol dan mereka 3 kali. Ku sabab tadi dibarengan ku ambek teh karena marah. Tapi di sini nih yang menarik. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan kemudian dia berbuat islah. Ya, artinya berbuat baik. Fa ajruhu 'ala Allah. Memaafkan itu bukan berarti tidak membela diri, maksudnya teh tidak menuntut. Jadi beginilah. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak elok katakan, maka memaafkan itu lebih baik. Tapi misalnya ketika perlakuan tidak elok itu menjadikan kita tersudut atau cek urang Sunda mah jadi terfitnah gitu ya, menjadi tersangka dan seterusnya, ya kita harus melakukan pembelaan hukum atas hak kita bahwa apa yang disampaikan dia tidak benar adanya. Gitu maksudnya. Tapi kalau sekedar kan termasuk al-baghyu itu kalau di sini kan bugot itu memang merangi ya. Misalnya termasuk al-baghyu itu sikap berlebihan gitu. Jadi misalnya membuli, mencaci maki kita ya dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, kalau kita bisa memaafkan itu tentu balasannya luar biasa. Tapi kalau misalnya makian itu cenderung kepada fitnah,
yang membuat kehormatan kita menjadi katakanlah terlindas di masyarakat, kita boleh mengajukan pembelaan. Numatak ayeuna geuningan sahanya, Rosa misalnya. Ini artis Rosa nih kan. Kan dia menuntut saha eta netizen saha cenah eta. Yang mengatakan bahwa Rosa itu adalah melakukan operasi plastik yang gagal naon cenah itu. Padahal Rosa katanya tidak pernah melakukan itu. Nah, itu kan berarti fitnah itu. Itu boleh itu kan. Nya ayeuna mah kan loba duit teh nya hayang beungeut ciga kumaha teh. Ya. Ting naon kahayang nanya eta. Sareng rata-rata istri teh eta mah kaum perempuan rata-rata itu. Ya, kalau dalam konteks pengobatan enggak apa-apa. Misalnya kecelakaan. Ya, kemudian pipi kita nyengsol atau naon lah gitu ta. Dimulus gede teh masalah eta mah. Tapi ya mah teu kudu naon. Hayang dirobah irung hayang jiga bueuk misalnya. Tapi kalau tujuannya menyugemakan suami kumaha tah? Ya. Ada pertanyaan bener eta keur nyugemakeun carogena. Itu. Kemudian yang kedua, ketika suaminya menuntut misalnya mau operasi plastik. Apa tujuannya maksudnya? Supaya kapan pantasnya dari kali batur. Geus ria eta. Jadi tetap akhirnya ingin dipandang orang, dipuji orang. Eta Pak. Lamun rek nyugemakeun salaki mah operasi anu teu katingali ku batur. Nah, mangga eta mah nu teu katingali ku batur sok operasi. Macing hayang ciga parawan deui sok operasi misalnya. Maksud saya begitu. Itu silahkan. Sebab kita teu katingali ku batur da moal bisa. Manyar ditemong-temong ka batur. Nah, itu ya. Tapi kalau wajah apalagi lah ya. Tapi tadi memang begini ada polemik. Saya termasuk yang kategori memubahkan lah ya, meskipun memakruhkan. Ini kehendak kejadian di artis kan gitu. Titi DJ itu dia kan operasi payudara. Mengapa? Karena payudara terlalu besar. Dan itu katanya menarik apa namanya tuh? Tulang ini nih. Punggung ya. Jadi berat dan itu menekan apalah begitu. Dan itu memang membahayakan. Jadi beban. Ya? Iya, jadi itu membebani. Ya. Kemudian dilakukan operasi. Alasannya itu agama membenarkan, boleh. Itu boleh. Karena tujuannya kesehatan tadi kan. Itu. Tapi tadi anu geus mantes geus naon kurang pantes sebab nyata ngaguguting hawa nafsu lah. Pemi bapak-bapak mah erot kumaha. Asal memang tujuanna keur nyugemakeun saha istri teh masalah. Cuma tadi ditembongkeun. Tidak ada masalah. Jeung da katingali ulama-ulama Islam kan ulama-ulama nu paling jorok sebenarnya lamun ukuranna jorok gitu. Karena berbicara sampai pada tingkat yang sangat apa? Ya itu jorang lah gitu. Mantak di pesantren mah hal-hal nu jorang itu terus biasa gitu. Ya karena fikih mengajarkan itu untuk apa? Bukan untuk tujuan jorang sebenarnya. Ya, untuk tujuan kebaikan. Gitu. Jadi itu, Pak. Jadi keur nyugemakeun suami bagian naonna? Suami nah bet supaya ieu we lamun mama dicanak ku bapak teh sedang ka mana tah batur teh. Itu sudah niatnya sudah lain. Itu enggak boleh. Kade Pak Yan tong abungkeun seueur artos ya. Gitu. Pak Arif jangan. Jangan. Tapi kalau misalnya aduh ieu meuni naon nya namina teh tuh. Nya waos misalnya kirang ieu tos rokok itu ieu nganggo nu palsu supaya tiasa ngunyah teh masalah gitu kan. Panayana mah bahasa sulam alis naon di sulam bibir geus rupa-rupa sagala disulam. Kumaha ngaput. Gitu. Mantap kolot baheula mah ningannya entong dikurut alis teh. Ke bakal ketinggali cenah jurigna saha.
Mana yang lucu? Nah, itu ya. Itu. Baik. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma alaihi min sabil. Nah itu bagi orang yang membela diri setelah dia dizalimi, maka dia punya alasan untuk melakukan itu. Innama sabilu 'alal ladzina yadlimunan nas. Tapi dosa itu akan ditanggung bagi orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan dia berbuat melampaui batas dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Nah, bagi mereka ini akan disiapkan azab yang pedih. Bahasanya itu adab yang pedih, bukan besar. Nah, azab besar tidak pedih, azab pedih bisa letik. Nah, perih mah pan tidak harus selalu bonyok pan ya. Ka suraku naon ge naon eta kunyere ge eta peurihna pan kacida. Baik, kita teruskan. Walaman sabara wa ghafara, siapa yang bersabar dan memberi ampunan, inna zalika lamin azmin umur, maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan baik. Nah, ini karakter mukmin yang diajarkan Quran. Tangge di bumi di deresdenya dibaca di kira-kira orang pas kieu tacan gitu. Ngan aya ajaran penting tadi deh. Ternyata orang beriman itu harus berani dan harus menjaga kehormatan diri. Jangan sampai kehormatan dirinya itu rusak tanpa ada pembelaan atau kemauan untuk membela diri. Yang kedua tadi, dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, segala masalah kudu dimusyawarahkeun. Wa amruhum syura bainahum, segala urusan. Kata amrun itu namanya itu isim mufrad. Ketika dia diidofatkan kepada dhamir, ya, maka itu menjadi umum sifatnya. Jadi segala urusan mereka musyawarahkan, dirapatkan. Urang menyebutnya dirapatkan. Jadi benar para founding father kita menetapkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Apal teh Pancasila kan deh. Ulah juga para anggota DPR jadi anggota DPR pejabat Pancasila teh apal itu. Selaku warga negara kita harus hafal itu. Kata Pak Nasir, Pancasila itu adalah 5 cita kebajikan. Jadi beliau pernah ditanya oleh ulama Pakistan, mengapa Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara malah Pancasila? Pancasila itu apa? Pak Nasir bilang Pancasila itu adalah 5 cita kebajikan bangsa. Nah, kita sebagai generasi penerusnya, kolot urang geus nyebut ieu teh 5 cita kebajikan. Nah, itu. Jadi itulah kudu apal kalau mungkin urang pada ahli masjid. Ahli masjid itu kudu apal Pak. Sebagai warga negara kita harus tahu ketuhanan supaya nilai-nilai perjuangan kita itu, dan itu tauhid tuh, ketuhanan yang siapa tauhid itu. Ya, leres tuh. Keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba adab. Kemanusiaan yang adil bahasa Quran, adab bahasa Quran. Bayang. Persatuan Indonesia tak lain bahasa Quran mudah tahu. Tapi ayat dina bahasa Quran ada. Naon ijtimaul ummah, persatuan. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Tadi kerakyatan. Kerakyatan, rakyat itu dari bahasa Arab itu rakyat. Rakyat itu. Rakyat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bahasa Quran, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan bahasa Arab. Perwakilan, wakil itu bahasa Quran itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, perwakilan itu. Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh. Wah, itu dalam Quran memang berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh. Jadi geus Quran pisan eta. Keren eta sebenarnya. Tinggal ngamalkeun. Gitu. Matak di zaman Pak Harto mah yang disebut ditatar kawe. Pandang tah jadi dosen negeri teh ditatar pasti ka kudu. Eka Prasetya Panca Karsa.
100 jam betul itu. Eka Prasetya Pancakarsa. P4 tuh. Teman pengalaman. Ya. Harus paham. Eta. Ngan pelaksanaan riweuhnya. Jadi Pancasila kumaha cek dirina. Ya sarua we Quran ge kumaha cek dirina. Kadang-kadang gitu. Urang nafsirkeun Quran kumaha keur kepentingan urang. Aya oge nu kitu. Itulah mengapa Nabi berpesan kalau kita menafsir Quran, rujuklah Quran, rujuklah hadis Nabi supaya tidak keliru, tidak salah. Tafsir Quran bil Quran atau tafsir Quran bil hadis. Itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan iman supaya kita menghadap Allah itu dengan penuh keridhaan dan kita diridhai Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.